Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A. Setiawan dari Prodi Manajemen, nomor NIM 2892250196, Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tugas ujian tengah semester genap 2023 dari mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SEAK MSI. Mohon disimak. Dalam tugas kali ini saya mengunggah dari salah satu sosial media YouTube tentang trending topik yang ada saat ini, yaitu resesi dan prediksi ekonomi di tahun 2023. Presiden Joko Widodo menyebutkan perekonomian dunia di tahun 2003 akan gelap, alias akan terjadi resesi ekonomi global di tahun 2003. Inflasi tinggi adalah salah satu penyebab dari resesi ini, yang juga diprediksi akan dialami Indonesia. Nah, yang dimaksud inflasi itu sendiri adalah sederhananya inflasi membuat harga barang-barang menjadi semakin mahal dan mencari pekerjaan pun agak sulit karena perusahaan-perusahaan banyak melakukan efisiensi atau pengurangan karyawan. Terus bagaimana beberapa negara di dunia mengalami resesi di negaranya? Apa sih penyebabnya? Penyebab inflasi terbesar di dunia saat ini adalah pertama pandemi COVID-19, konflik perang Rusia-Ukraina, serta adanya perubahan iklim di Kutub Selatan. Ketiga hal inilah yang membuat harga minyak mentah dunia melambung tinggi. Dengan begitu secara otomatis harga pangan dan komoditas energi pun ikut melonjak, yang mana pasti diikuti dengan harga barang dan jasa yang juga semakin mahal. Dalam kondisi seperti ini, bank sentral dari seluruh negara harus melakukan upaya untuk menstabilkan inflasi, yakni dengan cara menaikkan suku bunga yang acuan. Dengan mengambil upaya ini, harapannya bunga deposito dan imbalan hasil surat berharga juga akan naik, sehingga menarik minat masyarakat untuk berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank. Nah, dengan begini peredaran uang di masyarakat jadi berkurang dan permintaan terhadap barang akan menurun, yang akan diikuti harga yang ikut turun. Pada akhirnya tingkat inflasi diharapkan juga menurun. Dalam proyeksi ekonomi global di tahun 2003 yang dikeluarkan IMF, resesi tak hanya akan mengurus negara maju, tapi juga warga negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena Bank Sentral Amerika atau The Fed pasti akan menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi. Yang pastinya imbalan hasil atau hubungannya juga akan semakin meningkat. Dengan begini, secara otomatis para investor asing yang berinvestasi di Indonesia akan memilih menarik dananya dan memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Fenomena ini disebut juga dengan capital outflow. Yang kedua, karena semakin banyak investor yang menaruh dananya di Amerika, maka dolar Amerika akan semakin kuat, yang mana nilai tukar rupiah diprediksi menembus angka 16.000 per dolar Amerika. Ketiga, inflasi di Indonesia juga sudah melampaui target Bank Indonesia. Per September di tahun 2022, inflasi Indonesia mencapai angka 5,95%. Padahal targetnya di tahun ini sekitar 2-4%. Tentunya yang kita tahu akibat kemarin pandemi COVID-19 pada tahun 2020, masyarakat Indonesia melakukan penghematan. Akibatnya daya beli menurun dan banyak PHK yang terjadi di berbagai perusahaan. Padahal konsumsi rumah tangga ini menyumbangkan lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebenarnya dalam laporan IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2003 masih diproyeksi positif atau tumbuh sekitar 5%.
Bahkan secara keseluruhan, negara berkembang diproyeksi tumbuh positif. IMF tetap memperingatkan bahwa negara berkembang akan mengalami inflasi yang tinggi, yakni mencapai 9,9% di tahun ini dan menurun ke 8,1% di tahun depan. Di kesimpulan video ini, untuk menghadapi resesi di tahun 2023 atau tahun ini, yang pertama adalah kita pandai-pandai mengatur keuangan dan mengencangkan ikat pinggang, menahan keinginan untuk kita mengeluarkan uang. Yang kedua, hindari kita hutang bank ataupun segera melunasi hutang-hutang yang ada di bank, karena dampak dari inflasi ini, nilai suku bunga ataupun bunga hutang itu akan meningkat, yang akan berakibat kepada sisa hutang ataupun pinjaman kita. Selanjutnya, untuk keperluan investasi sebaiknya kita berinvestasi yang lebih aman ya, seperti kita membeli logam mulia atau emas yang sewaktu-waktu akan kita bisa jual kembali. Dan yang tidak kalah penting yaitu bagi karyawan ataupun yang masih bekerja, untuk yang berniat resign diharapkan ditahan dulu di tahun ini, karena akan mengakibatkan banyaknya pengangguran ya. Jadi untuk mencari pekerjaan yang baru dirasa sangat sulit. Untuk itu silakan menabung, berhemat, dan pintar-pintar mengatur keuangan. Demikian cuplikan unggahan dari video akun YouTube. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.